Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku membuat sebuah edukasi atau tutorial atau semacam apa namanya ya video edukasi lah untuk tutorial rally yang cara yang benar, cara penyetingan, terus juga cara untuk pengambilan racing line dan terus ancang-ancang mengambil ke arah jalan, tepi jalan, pinggir jalan dan semuanya saya bikin di sini. Ya, baik, terutama di rally itu kita harus tahu cara penyetelan mobil itu sendiri. Ini saya pakai Renault Megane yang cc sekitar 2000 cc ya, atau dibilang di cc 1999. Sama lah tuh, udah mau hampir 2000 cc. Yang tipe 16 V, yang tipe yang 16 V. Oke, oke ya, dimulai dari mana ya? Ya, biasanya kan kalau untuk mobil rally itu kan dia tidak ada pakai turbo. Jadi biasanya tuh pakai mobil rally itu biasanya untuk pakai yang komponen mesin yang melalui dari timing, terus dari rocker arm, piston, terus juga as clamp, juga crook as itu dibuat seminimal ringan. Contohnya gimana? Biasanya kalau di rally itu kita membongkar mesin itu mulai dari bahan inti. Contoh bahan intinya tuh kayak piston. Piston kan terbuat dari aluminium. Nah, biasanya kalau piston itu yang dari aluminium itu dirubah jadi bahan magnesium atau titanium. Dia kayak titanium alloy tapi dia warna hitam. Jadi kan biasanya kan kalau kita bongkar mesin itu kan pistonnya kan dari besi apa namanya? Kalau dibilang besi aluminium bukan iron cast. Kalau iron cast itu kan dia apa? Piston itu kan dia dari pabrik itu sudah dipres gitu. Beda sama apa? Pembuatan piston dari bahan billet ya. Kalau bahan billet itu kan dia apa? Case besinya kan dia besi buatan. Besi maksudnya gimana tuh besi buatan tuh? Jadi kalau besi pabrik itu kalau sama besi buatan itu berbeda. Kalau besi buatan itu biasanya kan dari pabrik itu yang udah dipres. Jadi gini, orang itu membuat piston tuh dengan ukuran kalibrasi dan kalimeter. Jadi aku dulu sempat belajar di bagian mesin itu kalau nggak salah saya waktu itu membuat apa ya, kok nggak salah, mengukur piston, bukan membuat, sorry. Mengukur piston itu berapa kali berapa, kaliper berapa, ukurannya semua di situlah. Tapi kalau saya jelasin nanti jadi bingung kamu doh. Jadi aku bahasnya dari ke inti saja, tapi bisa kau pahami. Oke. Jadi dia sebenarnya ada dua macam dia. Ada yang besi billet. Billet itu dia kayak macam buat ukiran piston tapi melalui dari mesin komputer. Nah, kalau apa cetak piston cetak itu dia kok dibilang mesin pabrik yang udah dicetak, udah dipres, terus udah buat lewat dari komputer ya kan. Bedanya kan kalau pakai besi billet itu kan dia bersih, bening dia. Dia tetap bahannya bisa aluminium juga bisa, terus juga magnesium juga bisa, titanium juga bisa, bisa. Cuman billet itu kan dia punya lebih apa namanya? Ongkos biayanya lebih murah kalau kita buat piston, membuat mesin itu dari billet. Tapi kalau mesin pabrik cetakan itu kan lebih mahal karena dia kan dipres habis itu dibuat apa namanya tuh besinya tuh kan di besi tambahan. Jadi ini pas mesin pabrik itu dipres ya kan, terus sudah dibuat ketahanannya baru nanti diuji lagi. Setelah di setelah diuji itu barulah nanti itu dipasang. Ya udah seperti biasanya membuat komponen mesin dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya di rel itu kok dibilang mobil untuk rail itu sebenarnya dari NA tuning. Jadi natural aspiration tuning up. Jadi yang dituning itu apa
Bang, ya yang dituning tuh sebenarnya cuman yang pertama tuh camshaft itu dibuat bahannya itu kan dari aluminium, dibuatlah sedemikian ringan. Contohnya kayak dari bahan magnesium atau titanium. Dah, rocker arm, terus juga camshaft, terus juga apa namanya lagi tuh piston juga, terus juga ring piston juga itu semua. Nah, biasanya kalau udah tahap ini biasanya itu piston yang pertama. Piston itu dibuat bahan magnesium bukan aluminium lagi, jadi sedikit ringan. Apa namanya? Ring pistonnya juga masih aluminium. Nah, kalau ini kan yang tahap 2 tuh kan udah agak lumayan, rocker arm juga diganti, crook asnya juga diganti jadi ringan. Baru yang ketiga ini semua merangkup dari mesin juga magnesium, terus juga piston dari magnesium juga, terus juga apa namanya crook as juga, rantai timing juga itu semua dari bahan-bahan ringan. Sebenarnya kan untuk tune up itu kan cuman diganti di spare partnya aja jadi buat ringan. Terus untuk apanya bor dari lubang pistonnya gimana? Ya itu udah dari sananya di tuning. Itu bisa juga dari tahap dari 1, 2, 3 ini juga bisa juga udah di tuning, udah di bore up gitu. Itulah kalau untuk mobil rally. Sama untuk di mobil rally, untuk mobil balap juga itu semua sama. Jadi kebanyakan orang memakai lebih resminya lagi, lebih kencangnya lagi NA tuning up gitu, natural aspiration daripada turbin. Turbin itu kan tujuannya dan fungsinya untuk eh, kecepatan mobil daya hisap ya kan. Kan turbin tuh sebenarnya kan gunanya apa? Mengisap dari udara dari luar gitu. Udara dari luar memaksa kinerja mobil tuh semakin memaksa keluar gitu, atau kalau dibilang gimana ya, turbin tuh cara kerjanya kayak ngisep habis itu buangnya tuh secara kasar gitu. Makanya bensin mobil pun cepat boros kalau pakai turbin gitu. Kebanyakan sih kalau untuk balap yang resmi itu kebanyakan orang tuh mengganti spare part yang ringan. Jadi nggak mau pakai turbin, lebih baik ya spare part ringan. Kenapa? Ongkosnya juga terbilang, kalau dibilang kalau untuk ganti spare part tuh sebenarnya sih mahal daripada turbin. Turbin sebenarnya agak sedikit murah juga. Cuman kita tengok dulu berapa PSE. Contohnya dulu saya kan punya kawan ya kan beli turbo yang 10 PSE itu berapa juta. Terus yang 20 itu berapa 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 ratus, berapa. Pokoknya budget-budgetnya itu ada yang 50, ada yang 100 juta, ada yang juga yang berapa lagi tuh kalau nggak salah tuh turbo ada juga loh yang bahannya dari magnesium, titanium, ada besi ada besi iron, ada yang besi aluminium biasa. Banyak turbo itu bahan-bahan materialnya. Tapi jangan salah, turbo itu kan juga termasuk besi juga. Iya, termasuk besi, cuman dia bahannya berbeda. Dia pun ikut juga dengan namanya regulasi untuk bahan-bahan dari turbo gitu. Turbo itu juga nggak sembarangan juga sih, kayak macam besi biasa enggak. Dia pun juga ada bahannya juga. Makanya itu. Oke lah, jadi aku rasa paham lah ya. Ini saya pakai mobil Renault Megane, ini pakai turbo. Pakai apa? Natural aspiration tuning up. Oke. Saya nggak pakai turbo ya. Karena di real aslinya kan untuk mobil rally ya kan itu kan pakai pistonnya kan yang super ringan gitu. Komponen mesinnya juga ringan. Ya lah, udah jelas lah ya. Oke. Saya break biasanya di penyetelan ini biasanya kan komputer apa namanya? Itu namanya kok dibilang sistem komputer brake-nya. Biasanya aku pakai brake komponennya tuh melalui dari 4 aja sih. Nah, ini sebenarnya nih ASM ini kan
asisten sebenarnya untuk mobil tuh tidak terjadi understeer dan oversteer. Ya, kalau orang zaman dulu ya, mobil itu nggak perlu ya Mbak yang namanya pakai ASM system ini atau sistem apa namanya sistem oversteer, understeer dicegah pakai sistem asisten sistem ini. Sebenarnya di off kan ini lebih enak karena mobil lebih leluasa bergerak gitu. Jadi ASM ini sebenarnya pembantu mobil tidak tergelincir. Jadi misalnya kamu di kecepatan penuh, ASM inilah yang bekerja untuk menyelamatkan dari keluarnya jalur mobil dari aspal. Contohnya kan kamu lagi balap nih ya kan, tapi ada rumpuan di sebelah kiri itu. Terus kamu lupa ngerem. Nah, alhasil kamu berbelok tapi mengalami oversteer atau understeer. Nah, inilah gunanya nih ASM system ini. Gunanya untuk mencegah ketika kehilangan kendali, misalnya mobilnya oversteer dan understeer. Nah, TCS ini kan traction control system. Jadi ketika kamu dari start itu mobilnya ya kan itu otomatis itu kan ban berputar gitu. Kalau udah pakai traction control ini enaknya itu ban tidak berputar. Jadi dia bisa dikontrol. Jadi mulai start itu bannya tetap ngegrip dia atau tetap mencengkram di aspal walaupun bannya tidak berputar. Jadi gunanya TCS itu. Oke, rasaku lanjut aja lah ya. Ya. Ini. Oke, kita bahas transmisi. Jadi sebenarnya di rail itu juga kita bahas transmisi juga loh. Jadi di rail itu kalau nggak salah ada yang mau mendekat atau super dekat atau full custom. Sebenarnya itu ada dua opsi sebenarnya. Kenapa dibuat close itu supaya pas mobil udah di RPM 1 itu cepat. Jadi cuman satu per detik per detik. Misalnya kamu gas langsung cepat dia masuk gitu. Jadi 1 per detik. Nah, kalau super close ini dia cuma 0 per detik. Dari gigi 1 ke gigi 2 itu cuma 0 per detik gitu. Tapi kalau gigi 2 itu 1 per 1,25 per detik gitu. Kalau misalnya gigi 2. Nah, kalau kita full custom ini kita harus pandai penyetelan dari ini semua. Jadi namanya adjustment control the gears. Ya. Jadi dulu waktu aku SMK pernah membahas ini juga tapi nggak terlalu apa juga sih. Aku bilang tidak terlalu detail sih. Sebenarnya ini kayak pengukuran ini juga piston, cuman beda gini, dia antara jarak rasio gitu. Jadi seingatku dulu waktu pas di sekolah tuh waktu aku sekolah di SMK ada membahas tentang transmisi. Nah, seingatku dulu itu pengukuran transmisi itu berasal dari jarak gitu. Jadi contohnya tuh kayak ada 1:8, bukan kayak macam bensin juga sih. Kayak konsumsi bensin tuh 1 banding berapa gitu. Enggak. Dia pengukuran itu kayak macam contohnya aja nih ya. Saya contoh aja nih. 1,700/9. Nah, itu berapa ukurannya dari gigi 1. Jadi roda gigi 1 itu kan banding berapa tuh? Misalnya 1,88/7 itu ukurannya itu kita ukur berapa gitu. Jadi contoh setel titik rasio transmisi itu dari gigi 1 itu berapa gitu. Misalnya gini, satunya kan contoh ini kan satunya ini 3,77/9. Nah, kita mau buat 3,77 banding berapa ya? Banding 5 gitu. Nambah 5 berarti atau gini aja nambah berarti jadi 3,789 contohnya gitu. Dia pengukurannya pakai kaliper juga. Nah,
itu kalau mau nyeting transmisi itu nggak sembarangan doh. Jadi kita kalau mau nyeting transmisi itu juga kita harus tahu ukuran pula jarak dari transmisi dari satu ke dua tuh harus pas gitu. Jadi seiringnya kita setel di penyaring di settingan dari transmisi itu banding berapa, terus juga rasionya berapa, itu kita harus presisi gitu. Nah, aku jelasinnya yang ke inti aja, nanti aku jelasin yang lebih detailnya nanti rumit gitu. Ini aku agak sedikit aja nih tambahan sih. Ini cuman umpamanya dan contohnya gitu. Jadi kan 3,77 banding 9. Kita ukur jadi 3,789. Jadi agak sedikit gitulah, itu dia kalau hitungannya tinggi dia makin maju, tapi kalau makin mundur ya hitungannya mundur juga. Ya hampir sama gitu. Itu pun kita ngukurnya pakai kaliper. Dan kalau kamu tahu transmisi itu juga ada besinya pun juga ada yang aluminium, ada cast iron atau yang besi baja tebel, ya kan. Kalau cast iron itu kan baja ya kan. Iya baja. Terus juga ya baja, terus juga aluminium, juga ada yang magnesium juga, terus sama titanium juga ada di transmisi itu. Memang ada yang bahannya dari titanium, ada yang dari billet juga ada. Transmisi itu dari billet ada, dirakit pun bisa itu transmisi, dibuat ringan bisa. Dia kalau transmisi semakin ringan, semakin juga dia oper giginya tuh kayak macam CVT gitu. Jadi transmisi itu kalau kita buat magnesium atau pakai billet, sebenarnya lebih unggul billet. Besi billet itu yang katanya udah dirakit dari dari mesin itu ya kan. Dia pakai komputer. Ada juga mesinnya tuh kayak macam di bor gitu ya kan, tapi udah buat tapi bukan di press. Jadi ini kau beli besi mentah nih, tap gitu. Maksudnya kau beli besi mentah dari pabrik ya kan. Nih besi mentah nih, tep gitu. Bikin nih transmisi. Udah dari sistem itu nanti kamu dirubahlah transmisinya tuh dibikin dari komputernya sendiri. Kamu tinggal mengontrolnya di situ. Beda sama yang di pabrik. Di pabrik itu kan dia dicetak. Habis dicetak itu di mesin pabrik itulah dicetaknya itu piston satu biji. Nah, itu nanti dipres. Nah, itu sebenarnya kelebihannya itu lebih kuat dan tebal aja. Kalau billet itu kan masih kurang, tapi mutunya bersih gitu. Kalau kita buat besinya kan dia bersih gitu, pas dipotong, pas dikikis itu bersih kali. Komponen mesinnya juga sama transmisinya juga, iya. Jadi di transmisi itu juga ada juga yang aluminium, terus juga ada yang baja, ada juga yang magnesium, titanium, dan beragam macam lah. Ada juga itu semua. Oke, kita bahas dengan penyetelan gear ratio. Jadi ini menurut dari bukuku ya. Oke, ini kita bisa exit dulu. Mana kamu bisa lihat nih ya. Bentar dulu. Nah, ini kan lagi play kan. Nah, ini kamu bisa lihat di sini. Ini aku catat, sorry. Ini aku catat. Tuh. Ini aku catat nih. Ini hasil dari game GT4 inilah. Ini semua dan ini semua. Ini aku setel nih semua. Ini berdasarkan dari dataku sendiri. Aku nggak ada nyeplak dari Google atau apa. Ini aku dulu di tahun berapa ini? Ini kan aku buku lama aku dulu ini. Waktu aku lulus SD tahun 2010. Jadi aku kan main di PS2 ya kan. Nah, inilah hasil aku riset aku ini semua. Ini juga. Ini aku yang tulis ini, Ini aku semua yang tulis. Ini aku yang tulis semua ini.
Ini catatan lama ini. Nah, ini catatan lama. Ini semua hasil tuning yang aku coba. Ini sengaja aku buat ini Italia, Eropa 1, Amerika 1. Inilah semua penyetelan. Ini aku improvisasi. Aku nggak ada nengok referensi dari Google, nggak ada. Dari yang lain pun juga nggak ada. Ini aku sendiri semua nih, aku yang cari. Karena aku orangnya suka menguji, suka belajar sendiri. Jadi aku catat gini. Oh misalnya oh ini gear 1 segini, ya udah aku catat. Ini cocok nggak gear 1 ini bilang. 3,553 ini cocok nggak? Aku tes lah ini dari gigi 1 sep. Oh ya cocok, catat. 2 ini sekian gimana? Aku tes ya kan, dari 1 ulang lagi, dari 1 mau 2 aku tes gini sekian ini gimana, cocok nggak pas aku bawa ya kan. Oh cocok, 2 3 catat ya gitu seterusnya tuh. Ini begitulah seterusnya tuh. Sama ini juga, ini hasil riset aku sendiri, nggak ada aku nyeplak sama orang lain, nggak ada. Oke, kita lanjut lagi di gamenya. Oke, kita lanjut lagi di gamenya. Oke, ini barangkali ini video panjang sih sebenarnya tuh. Aku ngirim kau ke video panjang ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini hasil riset aku semua. Jadi aku harus menyeting semua di sini. Gimana cara menyetingnya? Ya, nyetingnya itu sama kayak macam di dunia nyata. Dia pakai kaliper, terus juga ini banding berapa 9-nya. Jadi kita harus setting ke 353. Tapi ini kayaknya kurasa udah kelewatan nih sebenarnya. 353. Nah, 353 ya. Tapi aku buat banding 0 aja. 353 banding 0. Ini udah pas. Karena aku buat ini datar aja lah. Karena yang aku ambil ini kan 3,53. Banding ini sebenarnya kaliper sih. Kalipernya mau diukur berapa jaraknya. Sebenarnya itu. Yang membuat kita bingung tuh sebenarnya kok ada nominalnya, ada 3 nomor yang di sini angkanya gitu. Itu tuh sebenarnya yang terakhir tuh banding. Ya. Jadi paham lah yang aku buat ini, banding. Oke, yang kedua, aku nengok dari buku nih sebenarnya. Oke, yang kedua ini aku buat 272. Nah, ini 272 aku bikin nih. 272. Nah, yang 272. Ini aku buat banding 0 aja. Oke, 272. Nah, sekarang 3-nya 218. 272 218. Oke, 218. Ya, 218. Jadi ini antara 22 semua nih. Dari 1 itu 3. Yang 2 tuh 2, yang 3 tuh ya 2, yang 4 dia tuh tetap 1 tapi dikurangi 1,84. Nah, ini saya buat nih 1,84. Kayaknya nggak bisa ya, berarti harus diturunin. Ya nggak bisa. Jadi kalau kayak gitu harus diturunin. Ya berapa ya? 18 banding 0. 1828. Ya udah kita bikin aja 1 lah banding 1,8 1,75. 75 nggak bisa ya, nggak bisa.
berarti banding, ada banding segini aja tuh, 1,74 banding 0. Semua gue bikin 0 aja karena ini kayaknya udah kalau dibilang ini di tengah. 0 tuh sebenarnya di tengah, tapi kalau kita buat 5 banding 5 itu namanya udah bukan di tengah lagi, tapi udah maju dia. Rasionya udah maju kok dibilang. Oke, 5-nya kita buat berapa tuh? 155. Ini bisa nggak ya 155 ya? 155. Waduh, nggak bisa ini. Ini kan beda mobil ya. Kalau udah beda mobil kan beda juga karakter mobilnya. Ya, seperti yang aku bilang, beda mobilnya beda karakter. Jadi ini aku setel aja di berapa ya? Nah, ini deh. 1 per nah, dah 1,41. Segini aja aku setel. Oke, nah selanjutnya 6. 6-nya 134. Ini bisa nggak 134 ya? 134. Wah, nggak bisa nih 134. Berapa ya 134 ya? 134 dan Oke, mungkin kayak beda mobil karakternya ya. Jadi agak sedikit susah juga nih rigidnya. Karena kan untuk mobil basis mobil kecil ya kan di atas 2000 cc namanya Renault Macan. Mungkin ya memang karakter mobil memang kayak gini sih. Jadi kita nggak bisa paksa juga. Mau naik mau turun semua segini pun juga ya kan. Oke lah. Kayaknya nggak ada masalah guys sih. Tinggal final drive atau dibilang rasio terakhir atau titik rasio terakhir itu biasanya dia di transmisi itu kan dia ada hitungan dari 1 2 3 4 5 6, ada yang 5 ada yang 6. Nah 6 tuh dia kan gearnya kecil. Nah kalau yang final drive itu yang gearnya besar, itu paling letaknya tuh terakhir. Jadi titik tumpu rasio tuh yang terakhir tuh itulah titik final drive. Final drive itu sebenarnya gini, ketika mobil kita mau injak gas gitu, sep gitu, itu yang bergerak itu bukan yang di gigi satunya, tapi yang lebih bergerak itu ke gigi terakhir 6. Nah, habis 6 itu itulah ada gear yang gede itulah penggerak mobil. Jadi ketika kita buka close itu disitulah apanya rigid dari apa namanya kok dibilang rigid dari apa namanya tangkai kayak macam kail itu masuk ke gigi satu langsung itu putaran gede itu berjalan ya. Jadi itu di gear 6 apa di gigi terakhir 6 itu gear apanya rationnya itu bergerak di apanya gigi terakhir kok dibilang. Gigi terakhir itu bergerak. Nah, ini kita setel di gigi terakhir itu kan di 2,54. Tapi ini kan biasanya kan untuk mobil drag ya kan di atas 2. Jadi kita turunin aja sebenarnya di 254 atau berapa ya. Oke, kita turunin aja di 2,54. 2,54. Ya, kayaknya nggak bisa di 0,54. Kita buat banding berapa ya? Oh bisa nih, bentar loh.
2,54. Kita bikin 54 ya. Ya, banding 0. Ini seginilah settingannya. Cuman kita kan mau bikin RPM-nya tuh tinggi. Jadi agak sedikit dimundurin. Kalau dimaju gini nanti dia jadi dekat jaraknya. Ini kita mau mundurin. Nah, di berapa itu? 2,54 ya. Sebentar dulu. Sebentar. Oh ya. Jadi di GT4 ini sebenarnya udah ada namanya auto setting. Nah, auto setting ini sebenarnya ini cuman set otomatis. Jadi ini set otomatisnya ini udah diprediksi berapa gear yang mau kita capai. Nah, karena tadi aku beda kali sistemnya yang aku sampaikan tadi di sini. Jadi ini dia pakai sistem automatical gear ration. Jadi ini pakai sistem dari GT4-nya, dari sistem AI-nya sendiri ini sebenarnya. Tapi aku ulang buat dari gear 1 tadi yang 353. Oke, mungkin saya skip dulu ya biar saya setel dulu nih. Oke, saya skip dulu sebentar. Oke, jadi tadi ada sedikit kendala. Jadi Renault Megane itu dia nggak bisa disetelan di 3,53. Jadi dia setelannya tuh di 3,25. Jadi titik bandingnya tuh aku ambil dari terakhir aja. Jadi titik bandingnya tuh aku ambil 3, aku ambil 72, aku ambil 18, aku ambil juga di gigi 4 itu 84. Bandingnya juga yang di gigi 5 tuh aku buat 55. Terus juga di terakhirnya di 6 itu aku buat banding 4, jadi 34. Jadi aku ngambil kesimpulannya itu dari titik tengahnya dari angka tengah. Jadi angka tengah tuh 53, 72, 18, 84, 55 dan 34. Nah, final rationnya atau gigi terakhir itu aku buat di atas 2954 atau aku sebut aja 54 ya. Ya gitulah aku buat. Karena aku improvisasi tadi, karena tadi sempat aku jeda dulu videonya karena aku tes lagi. Rupanya ini mobil Renault Megane ini agak berbeda cara penyetelan dari rasio dari kaliper jarak transmisi. Jadi ya seperti aku bilang tadi. Jadi setiap mobil itu kan karakternya berbeda-beda gitu. Maupun Toyota maupun Honda itu juga karakternya mobil tuh berbeda-beda. Cara menghitung angka rasio transmisi maupun juga di mesin. Jadi setiap mobil tuh karakter berbeda-beda dan penyetingannya juga berbeda-beda. Contohnya tadi saya setting setting tadi tuh di bagian suspensi. Nah, di suspensi aja ini aku tadi penyetingan aja tadi spring rate-nya kalau dibilang itu springnya atau pernya itu aku buat di 3,6 cm. Jadi aku buat itu lebih pendek. Jadi kenapa rail itu dibuat suspensinya agak sedikit lembut supaya pas menampak di tanah tuh dia lebih smooth aja gitu. Tapi
kalau untuk kelemahan untuk di suspensi ini ya pasti sedikit rigid. Rigid tuh gimana ya? Dia tuh nggak terjadi understeer juga tidak, oversteer juga tidak, cuman sekali aja. Jadi kalau per itu dibuat potong setengah, maksudnya di 3 cm kecil segini, itu malah lebih nyaman dia di suspensinya, tidak keras gitu. Dia semakin angkanya semakin tinggi, maka suspensi semakin keras. Tapi kalau angka semakin pendek, suspensi agak sedikit lembut gitu. Nah, untuk ride, kalau dibilang ketinggian kendaraan itu namanya travel suspension ya kan, atau apa ya, milimeter ya kalau dibilang. Itu di ketinggian di 130 milimeter ketinggiannya. Sama, ini aku buat sama juga ini dua-dua. Jadi di bagian travel depan dan belakang itu aku buat di 135 tingginya. Oke, ini stiffness ini kelembutan, terus reduction juga. Di sini kan ada di bacaan dari Inggris ini. Nah, ini. Dia intinya itu kayak gravity, tapi dia lebih fokus ke suspensi. Lebih tepatnya tuh spring. Jadi springnya tuh dia lebih sedikit, ada yang bisa disetel empuk, ada juga bisa disetel keras gitu. Atau kalau dibilang pemotongan spring itu berapa sentimeter, itu kan ada tuh spring rate-nya ini berapa kgt atau milimeter. KGT ini aku kurang tahu nih, tapi kalau mm ini milimeter, berapa milimeter. Kalau kami nyebutnya ini biasanya nih 3,6 cm gitu, atau milimeter. Dia tuh kayak dibongkar suspensinya itu terus diukur gitu. Berapa lembutnya, itu bisa dipotong juga, itu bisa juga kita cari di suspensinya tuh berapa sentimeter atau berapa milimeter gitu. Di suspensi itu dia springnya tuh kan kita bisa ambil terus kita bisa ukur gitu. Jadi dulu waktu pas aku sekolah di SMK dulu ada juga diajarin namanya tentang spring dan suspensi. Jadi di suspensi itu sebenarnya dia ada hitungan milimeter, ada juga di hitungan sentimeter. Nah, tapi karena pembahasan di YouTube itu banyak yang memakai milimeter. Tapi di sekolah kami lebih banyak menggunakan sentimeter gitu. Jadi pengukuran dari suspensi itu berdasarkan dari spring atau pernya, per keong namanya. Kalau di Medan bilangnya per keong. Kalau kami ya biasanya kalau nyebut yang sopan sih bilangnya spring sih atau per aja. Kalau orang Medan bilangnya per keong. Nah, per keong itu bisa dipotong setengah, dibuat setengah, diukur berapa kelembutannya. Nah, jadi di spring itu sebenarnya gunanya untuk bouncing. Jadi bouncingnya itu agak lebih lunak aja, atau kalau dibilang itu damper bounce namanya. Jadi ada istilahnya tuh neken ke atas atau neken ke bawah. Jadi dia tuh stabil, dia neken ke atas ke bawah. Jadi kayak dibilang itu rebound, habis itu bouncing. Bouncing itu turun ke bawah, rebound tuh ke atas ya. Jadi bounce artinya goyang ke bawah, rebound artinya naik gitu. Adalah istilahnya itu bahasa Inggrisnya tuh. Bouncing dan rebound. Nah, jadi di spring itu sebenarnya itu kita kalau di Medan ya biasanya ya Indonesia ini kan terbatas, kita nggak bisa milih springnya tuh yang berapa berapa kali gerasi atau dibilang milimeter atau sentimeter gitu. Kita ya kok dibilang itu di Indonesia ini sangat terbatas sekali untuk penyetelan atau pemotongan per keong. Jadi kita kalau mau buat per keong itu kan dia diukur dulu berapa sentimeter dan berapa milimeter gitu. Jadi kalau di luar negeri itu sebenarnya udah ada tersedia sih cara penyetelan dari spring itu. Mereka udah tersedia. Jadi setiap per string per keong itu diputarin itu dia kan diukur juga itu berapa milimeter, berapa sentimeter juga. Oke.
Selanjutnya camber angle tuh ya kita tahu lah camber angle tuh sebenarnya untuk rotasi ban. Jadi ban kita tuh kan lurus itu kan ya. Jadi kalau kita miringin sedikit tuh namanya camber angle. Kalau dibilang itu penyetelan kaki mobil. Dia nggak dibilang nggak tirut sih, cuman kan kalau kita pakai penyetelan camber angel ini lebih dominan kena di bagian kaki. Kenapa? Karena kan dia itu kita miringin di apa di apa kita miringin itu di 2,9 derajat kalau kita miringin. Tapi yang dulu kawan saya dulu waktu pas balap itu kan di berapa ya, kalau nggak salah itu ada di sekitaran 59 derajat. Itu pas masuk lubang langsung kena di bagian tirutnya. Nah, kalau kita buat penyetelan itu biasanya tuh apa di bagian suspensi, terus juga di bagian tirutnya. Tirutnya tuh bisa disetel, mau tirutnya tuh mau berapa derajat gitu. Nah, di suspensi juga disetel juga itu berapa derajat, berapa sentimeter. Nah, ini aku ngambil teori simpel sih, tapi agak sedikit belibet gitu. Ya, jadi mau gimana lagi namanya kalau di suspensi itu nggak ada penghitungan pakarnya tuh ya gampang, nggak susah di bagian suspensi itu. Makanya kita harus tahu camber angle tuh kita berapa senti kita turunin, berapa kita naikkan gitu. Ini aku buat di depannya tuh di 2,9, terus belakangnya aku buat 1,9. Ya itu kalau dibilang ya itu batas wajar. Kenapa aku buat kayak gitu? Itulah kalau dibilang itu nggak terlalu berlebihan, tapi sedikit ada traksi untuk di mobil gitu. Jadi nggak terlalu banyak kali aku untuk camber angle nih. Jadi menurut aku ketika suspensi itu aku buat tinggi, jadi ini apa kendaraan berapa apa kendaraan tinggi kendaraan itu aku buat di 135 sama ya kan depan belakang, terus juga camber aku buat di 2,9 dan belakangnya juga 1,9. Oke. Cuman just info aja ya. Ini kan di area Swiss Alps ya kan. Di Swiss lah. Swiss Alps lah nama areanya. Jadi kita nyeting ini tidak berdasarkan dengan area lainnya. Jadi ini jadi aku dapat area di Swiss Alps dan aku harus menyeting dengan kontur jalannya, harus dengan pas kontur jalannya itu pas ya. Jadi kembali lagi tuh, kamu harus improvisasi dalam penyetelan mobil ini. Ya seperti yang aku bilang, Renault Megane ini kan penyetelannya berbeda. Ini kan mobil buatan apa ya, kok nggak salah tuh Prancis ya, Prancis atau Jerman ya. Iya Prancis atau ya kayak setahu aku Prancis lah kalau Renault tuh. Renault tuh dia buatan mobil Prancis setahu aku. Ya. Ya oke lah itu mobil Prancis ku akui lah. Oke. Oke, Tus Angel tuh sebenarnya ada ngaruh juga di bagian tirut tapi sedikit bergeser. Jadi dulu kami kan ada juga belajar di bagian kaki mobil atau kolong mobil ya kan. Itu biasanya tirut terus juga apa namanya cross member. Itu cross member nggak ada hubungan. Cross member tuh sebenarnya untuk apa namanya untuk mengganjal di bagian kakinya aja. Jadi itu cross member tuh ada 4 sudut. Jadi 4 sudut tuh cross member itu sebenarnya ada 4 karet bushing. Jadi di setiap sudut tuh dari 1, 2, 3, 4 itu ada 4 sudut itu seharusnya untuk menjaga di bagian kaki dan di bagian mesin. Jadi cross member itu pelindung untuk di mesin juga dan sekaligus juga untuk di tirut namanya. Nah, tuh Angel ini sebenarnya dia di penyetelan di cambernya sama. Cuman kan camber Angel itu kan untuk apa rodanya tuh dimiringin berapa derajat. Nah, di sini di itu angle
Dia itu kayak macam apa ya, kayak caster ya, caster arm. Jadi, kesimpulan gini, penjelasan gini, Camber Angel itu kan dia, ini posisi ini aku ngasih contoh aja, di posisi tangan ini kan kita lurus. Nah, kita bengkokin setengah gini, kayak macam kita mau salaman gitu ya kan, salaman tuh kan dia dibengkok gitu. Nah, itu namanya, camber. Kalau dibilang itu, bukan lengan ya, tapi kayak, kalau dibilang kalau di tulang manusia itu apa ya, kayak macam, eee, tulang apa ya, tulang tumpu kalau nggak salah. Nah, di mobil itu juga ada juga namanya arm-nya, cuman arm-nya itu dia di bawah, pengereman. Jadi itu di disc brake, di bawahnya itu juga ada namanya arm-nya. Nah, arm-nya itu di dekat sebelah caster. Nah, biasanya itu kan, kalau sporting balancing itu kan biasanya yang disetel itu casternya. Tool-nya itu sebenarnya di bawah caster juga, cuman cara penyetelannya berbeda. Kalau ini kan dia nyetelnya, kalau ini kan camber angle ini kan dia nyetelnya dari, lengan apanya, dibilang tuh lengan dari lengan dari casternya tuh tapi di ujungnya, dekat di bagian suspensi itu biasa dimiringin gitu, sama dengan di bagian tirutnya. Tirutnya juga ngaruh juga di penyetelan, dan di bagian suspensinya juga ikut juga. Ya, jadi gitu. Jadi itu angle tuh juga di bawah casternya tuh, di setelnya agak sedikit miring gini. Jadi miringnya tuh kayak ke depan lah. Dia bisa miringnya ke depan atau ke belakang pun juga bisa. Kalau caster angel itu kan dia dia naik atau turun gitu. Sorry, camber angle tuh kan dia naik atau turun gitu penyetelannya. Kalau apa tuh angle itu dia dia penyetelannya tuh kayak, dia penyetelannya, mau maju atau mundur gitu. Jadi, casternya tuh bisa di apa namanya, aku bilang, bisa disetel mau ke depan atau ke belakang gitu. Jadi gitu. Dia tuh derajatnya kecil, paling minimal derajatnya sampai 4 itu. Jadi, kalau kita buat, mundur itu namanya minus, kalau kita buat, ke depan tuh kita buat, plus gitu. Jadi plusnya tuh ada sampai 4 aja, 4 derajat aja dia. Jadi sebenarnya Two Angel ini kayak lebih ke casternya di induknya. Jadi bukan bukan di dekat sebelah ban ya, tapi dekat di cross member. Di cross member itulah tadi aku bilang casternya, caster armnya atau lengannya. Lengannya tuh bisa disetel maju atau mundur gitu. Jadi yang kujelaskan itulah, umpamanya di caster itu. Mau diukur berapa? Misalnya 4 derajat atau 4 minus. Nah, ini di sini aku buat, depannya tuh aku buat 4 minus. Nah, yang di belakangnya aku buat, plus 4. 4 derajat, plus 4 derajat dan minus 4 derajat. Nah, stabilizer ini sebenarnya untuk, di bagian, apa namanya, crosslink. Crosslink tuh kayak macam mobil off-road, tahu kan? Nah, di stabilizer ini sebenarnya di crosslink juga. Sebenarnya stabilizer ini dia itu kayak crosslink, tapi kayak ada pipa yang menjalar itu ke di bagian suspensi gitu. Itu gunanya untuk, gunanya untuk stabilizer. Jadi mobil itu kan kadang kalau kita mau berbelok paksa itu kan, itu mau tuh suspensi itu kayak mendorongnya ke kiri, ke kanan, itu bisa terjadi. Makanya kenapa dibuat stabilizer atau crosslink. Gunanya untuk penstabilan untuk, suspensi, agar suspensi itu tidak goyang ke kiri, ke kanan. Jadi itu lebih rigid aja dia di situ, dia ketahan. Kayak kenapa gunanya crosslink itu. Kamu bisa cari namanya suspensi stabilizer atau crosslink. Kalau nggak salah crosslink. Tapi cari aja nanti suspensi, bagian stabilizer gitu. Nah, aku itu ya. Oke. Ini aku, stabilizer aku buat aja plus 7 sama plus 7 karena lebih stabil aja, nggak terlalu goyah kali. Itu aku buat segitulah. Oke, selanjutnya,
gerdang atau diferensial. Ini letak gerdang. Nah, biasanya gerdang ini aku buat torsi itu sebenarnya gini. Gerdang itu sebenarnya ada juga penyetelan torsi. Jadi di gerdang itu ya seperti yang aku bilang tadi. Kalau bahasa simpelnya itu gerdangnya mau dibuka atau di close. Jadi open gear, open close atau close close gear, close close gerdang, atau kayak mana ya dibilangin penyebutannya. Kalau bahasa halusnya penutupan gerdang atau open gerdang gitu. Itu bahasa halusnya. Nah, jadi dulu atau pas di pelajaran ada juga yang penyetelan gerdang. Nah, penyetelan gerdang itu juga ada juga kayak macam penyetelan di transmisi. Nah, di transmisi itu juga ada juga. Di gerdang tuh juga sama. Dia penghitungannya juga sama kayak macam transmisi. Cuman bedanya kan kalau untuk di gerdang itu kan dia ada roda gearnya. Roda gearnya itu kan ada juga penyetelannya, ada jaraknya juga. Tapi dia banding ukurannya tuh dia pakai kaliper per milimeter gitu dia. Karena ini kan ruangnya kecil itunya gerdang. Jadi gerdang tuh dia pengukurannya pakai kaliper. Cuman milimeter aja sebenarnya sih pengukurannya. Kalau itu kan yang transmisi itu kan dia pakai kaliper. Kalau ini kan cuman milimeter aja pengukurannya. Dia ada juga penyetelannya. Makanya kalau dibuat open tuh biasanya kosong. Tapi kalau mau dibuat close itu mau dibuat tutup itu dibuatnya 1,84 banding 0 atau banding berapa, nah, gitulah. Nah, di sini kan inisial torsi. Ini biasanya untuk penambahan torsi melewati dari LCD ya kan. Ya, dari LCD di sini disebut. Nah, apa lagi ya? Oke. Kalau kita penyetelan ini LCD deceleration deceleration atau acceleration. Ini kan beda nih dua nih. Deceleration ini sebenarnya kalau kita lepas gas itu otomatis mobil kita kayak open gerdang atau dibilang open gears namanya. Kalau dibilang open gears atau kalau bahasa Indonesianya gerdang terbuka. Kalau yang di atas ini kalau di atas ini namanya tutup gerdang, yang di bawah ini namanya open gerdang. Jadi kalau ketika kita lepas gas ya mobilnya masih melaju terus dia kalau kita open gerdang. Tapi kalau kita tutup gerdang ya ini LCD acceleration. Inilah apanya? Tutup gerdang. Jadi dibuat 6 cm. Ya, ini juga 5. Ya, ini torsi ini sebenarnya aku kurang tahu untuk torsi ini. Mungkin kalau dibilang gerdangnya itu kayak di penyetelan gerdang ya aku rasa. Makanya kan ada tuh 6,6, setahu aku dia 6,00, terus ada juga 5,00 gitu dia. Dia pengukuran untuk torsi inisialnya bisa ditambah ke gerdangnya. Ini bukan sistem komputer sih, tapi lebih ke gearnya, rasio gerdangnya. Dia mau disetel berapa? 6,0, 4, berapa. Dia sama kayak macam rasio kok. Nah, kemudian ini LCD acceleration ini yang tadi aku bilang ada tutup gerdang sama open gerdang atau gerdang terbuka yang di bawah ini. Sebenarnya ini kan nilai aja, tapi yang asli itu ini yang di atas, penyetelan gerdang. Mana dia? Nah, ini penyetelan gerdang, ini yang sebenarnya yang asli. Inisial torsi. Inilah penyetelan gerdang. Inilah kalau kita mau nyetel gerdang, ya inilah inisial torsi. Kalau yang ini kayaknya nggak ada. Ini cuman penilaian aja nih.
Kalau nilai semakin tinggi berarti penutupan gerdangnya makin berat mobilnya. Sebenarnya ada guna juga gerdang ini dibuat berat supaya stabil kalau kita mau mutar kalau kita mau belok itu kan lebih sedikit stabil. Terus kita menggunakan engine brake juga ini stabil. Kalau kita pakai tutup gerdang, kita pakai penyetelan tutup gerdang, berapa poinnya kita buat 60 atau 50 atau kita buat 40 nilainya juga ini bagus. Cuman resikonya ya lambat mobil kalau kita tutup gerdang. Lebih baik ya kita lepas saja. Baru ini kita menyetel gerdangnya dari sini, initial torsi. Sebenarnya inilah untuk penyetelan gerdang supaya mobil tuh torsinya lebih besar gitu. Dia gerdang tuh kalau disetel tinggi semakin besar semakin kinerjanya tuh makin besar. Tapi kalau gerdang kita buat rendah, kinergi gerdang pun juga agak sedikit kurang optimal gitu. Jadi aku buat itu 60 aja di gerdangnya. Kita belum bahas ini loh, gerdang 4-wheel drive, karena 4-wheel drive itu ada transmitter. Jadi ini agak sedikit pembahasannya, sedikit aja pembahasannya. Oke, jadi 4-wheel drive itu atau mun AWD itu sangat berbeda. Jadi 4-wheel drive itu ada transmitter, jadi kayak converter gitu. Misalnya gini, kita ambil kesimpulan Nissan Skyline. Nissan Skyline tahun 80 V-Spec. Jadi Nissan Skyline itu sebenarnya dia ada namanya transmitter atau converter gerdang melalui dari transmisi. Loh, itu gimana caranya bilangnya? Jadi gini, kalau AWD dan 4-wheel drive itu sangat berbeda. Kalau AWD itu transmisi melalui gerdang dan gerdang gitu. Ya, maksudnya gimana itu? Kesimpulan penjelasan gini. 4-wheel drive itu sebenarnya dia harus ada converter. Converternya itu melalui transmisi. Jadi pertama ini dulu transmisi, dah proper shaftnya atau namanya roll gerdang ya kalau dibilangnya. Roll gerdang itu lurus dia ke transmitter dulu. Nah, di transmitter itu juga ada juga penyetelannya roda gear. Jadi konverter roda gear tuh ada juga penyetelannya. Jadi lebih rumit lagi doh kalau kita bilang bahas 4-wheel drive. Karena dia ada transmitter, ada juga converter gitu. Jadi transmitter converter itu untuk di 4-wheel drive itu agak rumit gitu. Rumitnya gimana? Ketika kita mau nyeting di bagian transmitter itu ada lagi penyetelannya, penyetelan rasio transmitter dan converter. Sama kayak transmisi. Transmisi itu kan rumitnya itu adalah banding. Kalau ini dia kan sedikit milimeter juga, tapi ada juga bandingnya. Contoh, transmitternya tuh titiknya berapa? Misalnya gini, 1,00 atau 2,54 atau di 2,95 gitu. Di bagian transmitter sama converter. Kelebihannya adalah kalau kita pakai 4-wheel drive itu kita bisa nyeting di transmitternya berapa, konverternya berapa. Jadi kalau kita lepas gas itulah transmitter itulah yang untuk mengontrol ketika mobil tidak slip atau hilang kendali gitu. Jadi 4-wheel drive itu sebenarnya lebih enak di penyetelannya. Namun kalau untuk AWD itu dia kan langsung gitu. Jadi AWD itu sebenarnya all-wheel drive ya. Jadi ke transmisi. Jadi transmisi itu dia ngukur gearnya sama yang tadi yang aku bilang. Transmisi itu dari gigi 1 itu 2, ya aku ambil contohnya ya 2,42 gitu ya kan. Jadi transmisi sama roll gerdang itu lari ke gerdang belakang sama di gerdang depan gitu. Jadi AWD itu memang gitu. Dia nggak ada pakai transmitter, nggak ada, dia melalui dari transmisi. Nah,
Kalau untuk mobil sekarang ya AWD itu ya. Kalau untuk mobil sekarang tuh AWD itu sekarang udah ada namanya sistem gearbox. Gearbox CVT ya kayaknya setahu aku itu. Gearbox CVT